Nah, jadi orang-orang Kristen yang ada di bawah yang masih lihat ini, saya kasih tahu tidak ada sama sekali orang Islam yang mencari-cari dia dengan harga 35M. 50 perak juga tidak ada. Ya. Putri Sion, kamu cari kasih info, saya kasih 100 perak, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Jadi berhentilah dari mengkagumi dia seakan-akan dia itu dicari-cari sama orang Islam. Tidak sama sekali. Tidak ada. Ya. Iyalah, nggak penting ini kerocok. Ngapain dicariin kerocok? Betul. Jadi nggak usah dianggap. Kalau misalnya dia udah, kalau dia misalnya dia udah memperkaos muslimah gitu, atau merampok muslim, atau ngebakar masjid, gue cari tuh gitu. Ya, bacot-bacot doang, apa yang sakit? Siapa Fadila Hafiz juga membela anaknya, padahal anaknya yang moto-motoin itu foto bugil gitu ya. Itulah anjir. Makanya hal-hal yang seperti ini itu kita harus menggunakan An-Nisa ayat 58, di mana ketika perkara sampai kepada kita, maka kita harus menetapkan, memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Maka dari itu di sini keadilan harus kita tempatkan lebih kepada Putri Sion, karena Putri Sion ini memang salah, iya, berzina jatuhnya kan ya. Karena ketika aku tanya lu mau ini nggak visum sperma gitu supaya jatuhnya itu peruda paksaan, nah, dia enggak gitu, artinya kan sama mau. Nah jadinya zinahnya dosa masing-masing, itu tinggal perkara soal jangan dirugikan lebih jauh si Putri Sion ini, yaitu video-video bugilnya sama foto-foto bugilnya itu jangan sampai disebar gitu. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh, Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal. Maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM. Mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Kalau kau lakukan pemberkatan laki-laki dan perempuan begini kan sukacita. Saya tidak tahu, zaman ini kan tambah jahat. Amerika, Eropa, Australia, semua di muka gereja itu bendera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat. Dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Ketemu orang Kristen, lihat aja gereja-gereja. Sorry ya, beta soalnya puji orang Islam gimana-gimana, tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama saking besarnya kasih yang dimiliki oleh Putri Sion, sehingga dia bela-belain menjumpai Daniel alias Kiai Murtad di hotel dan mau minum amer ya teman-teman, mau minum anggur merah sehingga mabuk dan mereka melakukan cocok tanam ya, melakukan hubungan cocok tanam. Ngeri teman-teman ya. Jadi mereka push rank dan sayangnya begitu Putri Sion tidur, dia direkam, dia difoto, dia didokumentasikan oleh Kiai Murtad. Kita nggak tahu, ini memang psikopat atau memang tujuannya untuk mengancam Putri Sion sehingga besok-besok masih mau untuk push rank bareng. Ya, jadi kita nggak tahu. Tetapi yang pasti hal itu terjadi. Hal itu terjadi dan sudah dikonfirmasi oleh semua pihak bahwa memang terjadi. Nasi sudah terlanjur jadi bubur. Sekarang yang jadi masalah, kemana arah ini akan dibawa? Apakah akan diam saja?
Apalagi setelah kita mendengar bahwa ternyata korbannya itu sudah sangat banyak. Korban dari para Polycarpus yang mengaku sebagai apologet Kristen itu sudah sangat banyak sekali. Dan selama ini para korban memilih diam karena takut. Ya, karena diancam. Nanti foto disebarkan, keluarga diteror dan sebagainya. Karena kita tahu para Polycarpus ini di backup oleh organisasi, di backup oleh kelompok mereka yang benar-benar siap, ya, siap melakukan segala cara untuk melindungi para Polycarpus. Apalagi kita tahu Daniel alias Kiai Murtad itu adalah salah satu Polycarpus andalan, salah satu yang paling diandalkan juga dalam menghujat Islam. Apalagi menggunakan nama Kiai Murtad, kan begitu, seorang murtadin. Dan kita tahu memang nilai dari seorang murtadin itu begitu tinggi, apalagi kalau dia bisa menghujat Islam. Wih, ngeri teman-teman. Saifuddin, Kosman bin Sunet, Effendi Kuman, Ibnu Kolam, Fadilah Hafiz, Fatimah Sedekah, itu adalah senior-seniornya, para murtadin yang terbukti mendapatkan posisi yang sangat spesial di antara para Polycarpus ini. Jadi kita nggak tahu ya, kenapa murtadin ini selalu begitu spesial kalau bisa menghujat Islam. Kalau yang nggak bisa menghujat, biasanya nggak ada nilai. Contoh Ibnu Kolam. Dulu waktu menghujat Islam, nilainya tinggi. Begitu nggak menghujat Islam, langsung dipandang rendah. Langsung tidak dipedulikan. Jadi memang barometer mereka, status seseorang itu akan lebih tinggi kalau dia bisa menghujat Islam. Ngeri teman-teman di antara mereka. Dan semoga video ini membuka mata pendeta Mel Atok, Esra Soru, Budi Asali, Andre Tunggal, yang saya anggap masih bisa kita selamatkan. Yang saya anggap mereka ini belum 100% menjadi Polycarpus. Masih belajar, masih bau diarahkan. Lagi training mereka untuk dijadikan Polycarpus. Dan saya berharap setelah menonton video ini, mereka-mereka ini ya, para pendeta ini tersadarkan. Tersadarkan bahwa kelakuan-kelakuan dari orang-orang yang mengaku apologet Kristen, ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Udah nggak bisa lagi, mereka ini kebangetan. Selain menghujat, kelakuan mereka cabul. Jadi bagi teman-teman Kristen, kalau kalian ingin mencari sosok yang kalian dukung, yang kalian kagumi, carilah yang benar. Carilah yang benar. Jangan karena orang ini bisa hujat Islam, karena orang ini bisa buat marah umat muslim, kalian dukung. Kalian merasa dendam kalian tersalurkan. Halo, memangnya kalian Islamophobia? Hanya orang Islamophobia lah yang senang melihat umat muslim marah. Hanya Islamophobia lah yang senang melihat umat muslim menderita, susah. Apa kalian seperti itu? Kalau sudah seperti itu, silakan cek ke psikolog. Ya, silakan cek ke psikolog bahwa ini bahaya teman-teman. Mau dibawa kemana negara kita kalau seperti ini? Dan buat pendeta Mel Atok, Esra Soru, saya menganggap kalian tuh masih agak lurus, masih bisa diselamatkan. Jadi setelah kalian menonton ini, tolong review lagi. Apakah kalian mau bergabung dengan kelompok seperti ini? Yang jelas-jelas mendukung pencabulan, mendukung LGBT, mendukung tindakan-tindakan keji. Kenapa saya sebut mendukung? Karena mereka tahu selama ini. Mereka tahu bagaimana kelakuan-kelakuan bejat teman-teman mereka, tetapi mereka tutupi, mereka sembunyikan. Kenapa? Supaya para laskar Polycarpus, supaya para penonton Kristen, itu tetap mengagumi mereka. Mereka bisa mengubah orang-orang Kristen awam menjadi laskar Polycarpus. Itu tujuan mereka. Menebarkan kebencian. Dan kalian sudah nonton di konten sebelumnya. Kalau belum tonton, silakan dicek konten sebelumnya. Saat Putri Sion membongkar ini semua dan bagaimana perlakuan orang-orang Kristen kepadanya. Bahkan Bu Darni, yang kita anggap masih sedikit netral, memilih untuk diam dan menyalahkan Putri Sion. Dianggap bahwa Putri Sion juga salah karena mau datang hotel terus minum bareng di kamar. Kamu yang gila, kamu perempuan. Oke lah, itu karena suka sama suka, karena memang keinginan Putri Sion. Seperti yang saya bilang, karena besarnya kasih.
Tetapi ini sudah terjadi dan Putri Sion dirugikan karena foto-fotonya disebarkan. Bu Darni harus mikir juga di situ. Bagaimana rasanya kalau Bu Darni foto bugilnya disebarkan? Cobalah. Kita nggak membenarkan tindakan Putri Sion. Tapi apapun ceritanya, menyebarkan foto-foto bugil orang, itu sudah pidana. Udah pidana, teman-teman. Walaupun dulu pacaran. Kita sering mendengar ya, putus. Ada pasangan putus, terus yang satu nggak terima, dia sebarkan foto bugil pasangannya. Masuk penjara. Pasti masuk. Pasti masuk. Oke, kita coba tonton dulu sambungannya. Bagaimana Putri Sion mengungkapkan rencana lanjutan dan apa langkah-langkahnya. Apa langkah-langkahnya, ini yang teman-teman harus cermati, dan semoga video ini membuka mata teman-teman kita Kristen untuk tahu bahwa di sebelah sana itu ngeri, jahat, ya. Dan sama seperti yang dibilang oleh Pendeta Mel Atok, di mana ada kantong Kristen, di situ kemerosotan moral terjadi, kebejatan terjadi, ngeri teman-teman. Saya waktu kemarin berpikir, apa benar seperti itu? Karena setahu saya orang Kristen nggak gitu. Setahu saya orang Kristen nggak jahat. Setahu saya orang Kristen pun masih bisa membedakan mana benar, mana salah. Tapi kok makin ke sini yang kita lihat, makin benar yang diucapkan Pendeta Mel Atok. Kalian yang nilai sendirilah. Menurut kalian cocok nggak ya? Oke, kita nonton dulu. Iyalah, ini hak lu, Bre. Ini karena lu yang merasakan kerugian, lu yang mengalami, ya ini hak lu untuk berbicara gitu. Yang lucu, lu disuruh diem ketika lu curhat sama kawan-kawan Kristen. Lu disuruh diem gitu. Itu lucu aja. Dan gimana tanggapan keluarga gimana, Yang? Oh enggak, jangan itu enggak itu sampai keluarga itu justru yang saya kemarin itu kan, oh ini jangan sampai ke keluarga sebetulnya kan. Nah PH saya udah menjamin, oh itu sampai ke masuk ke sana juga nggak akan sampai ke keluarga gitu. Kalau sampai ke keluarga, waduh udah deh, itu mah udah nggak ada maaf lagi lah. Ya, masa nggak ada maaf. Sampai betul kalau sampai keluarga itu nggak ada maaf. bukan Ya, udah di blog ke YouTube atau kemana? Dunia maya begini tidak mungkin Kan nggak mungkin dia sampai ke keluarga itu. Betul, ini yang saya heran, kenapa di media sosial seperti ini dia harus mencelakai saya sampai ke dunia nyata, dia mau ke tempat kerja aja, ancamannya udah sampai ke sana. Jadi begini, Putri Sion, kita sudah terlanjur di dunia maya, kita tanggapi mungkin cukup sekali ini, tidak perlu lagi diumbar-umbar kemana. Ya fasilitasnya untuk meng-up di dunia maya, karena ini akan menyebar, berputar terus dan akan sampai ke lapan keluarga nanti. Ya, Betul. itu akan efeknya lebih besar. Betul. Cukuplah untuk mengkonfirmasi di sini. Betul. Dihukum saja nanti mainnya. Tidak perlu lagi Anda kemana-mana untuk menceritakan hal-hal yang begini. Ini bukan adalah suatu yang baik untuk diceritakan. Tapi karena dunia maya sudah terlanjur, Anda harus mengkonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi. Ya, silakan Anda berbicara sekarang. Mungkin setelah ini tidak perlu lagi diambil kemana-mana. Cukuplah jalankan proses hukumnya gitu ya. Silakan teman-teman lanjutkan lagi. Oke. Nah ini lihat ya yang di bawah ini, nggak tahu dia. Nah itu lu jawabin orang-orang di bawah aja tuh. Karena apa ya? Maksudnya tuh, Mas kan tadi katanya apa? Ada akun yang ngetik masih dilanjut bohongnya gitu. Nah coba naik lu tuh naik terus ya lu gugat aja bohongnya di mana gitu. Silahkan, betul. Naik aja terus bohongnya di mana. Ya, ada orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa saya itu berbohong atau memanfaatkan Putri Sion orang Islam ini sebelah mananya, silahkan naik ke atas. Ada nah, kasih ini juga. kursi. Kasih ini kursi dia Kristen atau Islam? Kalau ada yang mau naik saya turun. Ya, silahkan kasih kursi satu orang-orang apologet. Bang Al Garuba, coba silakan mau bicara apa di atas karena sudah naik Anda. Atau kalau ada Kiai Murtadnya sendiri silahkan naik. Kiai Murtad atau teman-temannya yang waktu itu ada di room silahkan naik. Silakan. Aku terlibat, Bang Billy ya. Orang Yahudi terlibat apaan? Buka kursi satu. Kalau merasa saya ini mau menjelek-jelekan, ceritakan di sini. Menjelekannya sebelah mana? Silahkan. Karena dia. Kalau saya memang harus dijelekkan sejelek-jeleknya itu, tidak pantas itu. Ya. Kalau atau saya mau menyatakan bahwa saya ini penyusup, kapan jadi penyusupnya? Silahkan ke sini. Jangan bikin berita bohong hanya di sekitaran grup ya, tapi di luar itu kalian gak berani dan hanya berani memblow up Putri Sion dengan cara main curang gitu ya.
mengatakan yang tidak sebenarnya. Nah sekarang silahkan mengatakan yang sebenarnya, naik ke atas seperti tadi Bu Darni bilangnya kan, oh saya tidak menggitukan kamu gitu kan, naik dia. Tetapi lihatlah apa perlakuannya setelah saya jelaskan juga. Silahkan, yang merasa keberatan. Saya bilang Ki Murtad itu saya nggak tahu benar dia murtadnya atau enggak. Saya nyatakan ini, siapa yang pernah menyatakan dia itu benar-benar sudah baptis, silahkan naik ke sini. Biar kita tahu benar-benar dia sudah baptis kah? Oh, kamu menceraikan saya, silakan naik sini, ayo. Atau uminya, siapa tuh si Siti Fadilah, uminya, ayo naik. Atau teman-teman Kristen lain yang tidak suka dengan saya mengklarifikasi apa yang saya alami, silakan naik. Apakah saya harus mengklarifikasi ini di room Kristen? Ada yang mau buka panggung, silahkan. Siapa? Apologet Kristen siapa yang mau buka room untuk itu saya? Fadilah Hafiz lagi live katanya sih, kata si Cebi. Iya, bagus lah. Oh, Cebi naik, Cebi. Kita konfirmasi di sini mumpung banyak orang. Waktu itu saya diontrok, kalau bahasa Sundanya apa itu diontrok? Diontrok di mana? Ke rumah atau gimana? Di room. Assalamualaikum. Oh. Ada apa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi nama lu di mention sama Putri Sion. Nah soal apa tuh? Ya gini, waktu dilabrak di tempat PPJ kan ada. Kan aku disuruh naik sama si apa itu? Ada Kak Putri Sion sama Dek Cita. Gedein suaranya. Sama Dek Cita kan. Nah terus kita ngobrol biasa. Naiklah si Fadila itu, si umbi-umbian itu. Ngaku-ngaku sih mamanya Daniel lah. Oh kenapa kau umbar-umbar aib dia di room muslim lah segala macem gitu. Kak Putrinya dimaki-maki sama dia, si umbi-umbian ini. Ya gitulah, aku nyimak aja sih, aku takut kalau orang berantem. Ya benar kan waktu itu dilabrak kan, benar? Dia datang masuk langsung labrak. Naik terus ngelabrak itu. Nah apa yang lu ingat kata-kata pelabrakannya Cep kepada Putri Sion dari si Fadila? Kak Putri itu dimaki-maki karena ngomongnya tuh kayak nyebar aibnya di room muslim gitu loh. Aibnya apa? Ya pokoknya itu ngomongin aibnya dia atau aibnya orang lain? Mencermarkan nama baiknya si Murtad itu di room muslim. Gitu. Oh itu ya. Nah kejadian menyebarkan aibnya si Daniel ini itu setelah Daniel ngancem atau sebelum? Sebelum, Mbak. Sebelum ya. Ya itulah berarti alasannya my bre. Itulah alasannya kenapa dia melakukan tindakan psikopat seperti itu. Karena dia gini, nangkepnya waktu itu tuh kayak orang-orang lagi putus cinta berantem gitu kan ya. Terus ya gitulah perang-perang di sosmed. Dianggapnya seperti itu. Dianggapnya seperti itu, kayak nggak usah, kalian udah dewasa, kalau putus ya udah bubar aja, nggak usah saling menjelekkan kayak itu kan si umbi-umbian Fadila ini. Oh. Kalau gue sih ambil sisi sebelahnya, bahwa banyak sekali di sebelah sana itu mengaku murtadin padahal enggak, demi untuk mendapatkan tempat. Itu aja sih, saya pengen kejar si Daniel murtad beneran apa bohong. Saya sebenarnya arah ke sana sih. Bohong. Itu sih, saya mau arah ke sana doang. Kita bongkar semua itu, bagaimana mereka ini mengaku murtadin supaya mereka mendapatkan tempat. Sama-sama mereka diambil sebagai narasumber dan mendapatkan ya cuan lah. Karena mereka dianggap wah ini jago nih masalah Islam nih ya. Kan gitu jadi narasumber kemana-mana. Nah kita bongkarlah si Daniel ini, ternyata apa? Dia bukan murtadin. Dia oten dari lahir. Kira-kira kan begitu. Waktu itu di tempatnya si Pak BBM itu kan juga lagi ngebongkar-bongkar si ini. Nih pakai foto ini nih. Dipajang juga. Jangan nanti ke band ini. Fotonya. Apa sih itu? Foto ini. Tuh. Oh, nah tuh biar pada tahu tuh Kristen tuh. Gak tahu. Yang Levin si BBM lagi gibahin ini orang. Loh, kok ini diomongin di sini ya gitu. Jadi BBM yang kadang pakai wig nggak jelas itu, entah apa itu. Gue pengen nanya, itu si Daniel itu yang pakai inisial si CP juga, bukan? Bukan. CPI. Oh. CPI. Christian Prince Emmanuel sekarang dia pakainya. Ternyata kelakuannya begitu ya. Ini ada yang nanya ya, Putri Sion kenapa kau tidak ke room Kristen klarifikasinya? Saya sudah klarifikasi dan saya buka room sendiri tuh bisa. Saya buka sendiri dan akhirnya itu banyak yang malah menjadi duri dalam daging. Bukannya membantu untuk mendamaikan, malah ini dibikin jadi apa ya istilahnya, dibikin lagi jadi bahan pembicaraan yang bukannya mendamaikan tetapi dibikin bahan pembicaraan. Di si Putri Sion ini benar-benar penyusup gitu. Jauhin dia, tutup tuh komal-komal Kristen buat dia gitu.
Res, lu masih ingat nggak dulu kasusnya si Sarah sama si JT? Ini hampir sama nih. Di sebuah apartemen begitu. Kalau si Sarah mah terbuka banget. Sampai tahi lalat dia ceritain. Kalau anak kan masih ingat. Itu juga sama loh. Sama Sion. Posisi Sarah sama JT juga, Sarah curhatnya di Muslim. Baru ke backup, baru ke bantu. Baru ada permintaan mohon diberhentikan dan juga maaf gitu. Akhirnya damai deh. Jadi ya emang harus gitu sih. Karena kalau apa ya, wanita ada kasus sama di dalam Kristen itu yang gue nggak ngerti kenapa Kak, wanitanya yang dihajar habis-habisan. Nggak paham gue. Oh gitu ya. Nah sama ini itu yang jauh banget, itu zaman YouTube ya. Kalian nggak tahu itu, terutama Kristen-Kristen yang lahirnya di TikTok. Yang di TikTok nih, Lina Wijaya tahu nggak? Nah, Lina Wijaya gara-gara bongkar sama ini yang soal video bokep ditempel mukanya Unik Riva itu kan Lina Wijaya di sana ngelarang jangan kayak gitu karena kita juga ada aib yang lebih parah. Anjir sampai sekarang gak dikasih naik. Betul. Gak dikasih naik. Semua bantuan buat dia dipotong padahal dia punya anak kecil. Coba mati itu cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi posisinya Lina Wijaya akhirnya ngomong lalu kemudian sama terima kasih ke gue juga soal konten diangkat gitu kan. Nah, jadi kalau dia ngomong lagi soal klarifikasi tolong angkat lagi ya oke lah gue bilang nggak ada masalah. Nah jadi nanti akan ada nih Putri Sion kalau mau Putri Sion sama Lina Wijaya ntar ngobrol aja berdua di roomnya Tian Santang Muslim mau nggak? Oke betul, tadi aku ada sama siapa Lina Wijaya lagi typing terus aku bilang nanti saya ngobrol ya, saya bilang. Mantap. Habis dari si CPI ya di roomnya di Komalnya siapa tuh pokoknya di situ ada si CPI lah, bahkan ada Bu Yuni naik gitu loh. Bu Yuni naik. Memang kalau saya melihat dari atau mendengar dari percakapan si Kiai Murtad ini, si CPI itu sebenarnya yang saya tahu itu si CPI. Nah si CPI itu kayak orang sakit jiwa gitu loh guys, bener gitu loh. Kalau saya melihat gitu, kalau saya mendengar gitu, mendengar dari omongannya, ucapannya itu, tanya dia itu sakit jiwa. Jadi nggak ada berperasaan, dia nggak punya perasaan. Dia ketawa-ketawa, anjir-anjiran lah, apalah. Menurut saya itu orang kurang waras gitu loh. Ya, mendingan betul saya mendukung sekali. Jadi gini Mbak Putri Sion ya. Saya bukan, walaupun saya berbeda agama gitu loh dengan Anda. Saya punya anak kecil, cewek juga. Ya, bahkan dua ada yang gede sekarang di Batam. Nah kalau seandainya itu terjadi pada anak saya, saya nggak tahu itu akan seperti apa saya mungkin gitu. Ya, tapi saya ikut prihatin sama Anda. Saya sarankan Anda untuk ya di sini aja lah ngobrol, untuk cukup di sini aja. Gitu. Biar yang backup itu yang berwajib. Kumpulkan Anda bukti ya, dari pihak Anda kumpulkan bukti yang kira-kira kuat untuk dilanjutkan, ya silahkan lanjutkan. Tapi untuk kedepannya saya sarankan jangan sampai terjadi dua kali, sampai terjadi jatuh ke lubang yang sama. Ya, kehilapan ya sudah kehilapan. Walaupun Anda Kristen, di Kristen juga kan ada larangan untuk berzina kan, tidak ada larangan untuk berzina kan, nggak boleh kan. Nah itu jadikan itu sebagai pijakan Anda gitu loh. Untuk kedepannya jangan sampai hal seperti itu terjadi lagi. Itu aja sih mungkin. Lanjut. Mohon maaf saya memotong dari tengah. Silakan lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Bang Kores, kalau perlu Lina Wijayanya langsung panggil saja ke sini gitu loh. Iya, boleh Lina Wijaya boleh. Kalau bisa. Tadi ada anaknya lagi ada kuliah katanya sampai 9:30, makanya nggak bisa sekarang. Iya. Saya turun nggak apa-apa. Tapi kalau itu tadi ada Ibu Yuni ya. Di situ ada Ibu Yuni, terus ada Ibu Yuni juga tadi. Cuman narasinya. Iya, sebelum ke sana dia di sini dulu gitu. Gini dia juga lemes. Gini, Bang. Saya kasih tahu dulu kan biasanya kalau ada Bu Yuni di sini bercanda-canda. Nggak tahu kenapa Putri Sion itu kan tidak ditanggapi moderator yang lain. Saya lihat langsung saya kasih naik gitu loh. Ceritalah ini kan saya tidak tahu pokok masalahnya apa, nyebut-nyebut Bang Kores. Kenapa Anda tidak langsung datang ke Bang Kores gitu saya. Langsung Bang Kores sementara saya bilang Bang Kores langsung muncul gitu. Oh ini orangnya datang gitu loh Bang. Iya karena gue kan mantau rum-rum Muslim gue patroli gitu. Wah Putri Sion nih, wah disebut nama gue, wah gue sambut lah. Iya, nih makanya nanti kan kalau ada yang mau framing ini disengaja itu udah dijelasin sama hostnya tadi tanpa disengaja. Lagi ada obrolan apa ya tadi Pak Kucang ya, makanya saya biasa kan itu mintaannya teman-teman, si Aren minta Bu Yuni naik kan selalu naik di sini ngobrol-ngobrol. Kalau saya naik kan begini ya, inilah si bidadari dari Gua Hantu dari Jembatan Ambruk itu biasa. Iya.
ledekatnya gitu loh dari tadi, ledek-ledekan. Iya tadi lagi ngomongin Saya izin turun ya, Bos. Pak Ade, sebentar Pak Ade. Dan semuanya. Boleh. Sebentar Pak Ade. Tadi yang Pak Ade simak, itu seperti apa coba perilaku mereka mengecam saya, pastinya membicarakan saya tuh, lihat tuh dia sama orang Islam seperti itu apa gimana nih? Saya juga karena saya nggak merhatiin mereka nih hari ini. Jadi saya boleh dengar dari Pak Ade. Rumah apa namanya? Rumah apa namanya? Aduh, siapa namanya tuh? Rest area. Coba kalau bisa tampilin. Rest area. Rest area itu orang Bandung itu. Coba tampilin kalau bisa ditampilin. Era. Ya, jadi gini. Bisa kok. Ya, Gua satu akun lagi recording. Nggak bisa nge-live-in yang ini, yang lain. Kalau saya sih tongolin rest area Kak. Live-nya rest area. Kalau saya sih begini Mbak Putri Sion ya. Kalau saya nggak fokus apa jalan ceritanya yang mau saya itu bullshit lah buat saya itu. Saya nggak mau masuk ke urusan situ gitu kan. Nah ini istilahnya yang saya perhatikan itu kan dari ucapannya, karena ya sedikit saya juga pernah belajar tentang masalah psikologi ya, psikologi manusia itu loh ya. Saya tuh melihat dari arah pembicaraan dia gitu loh. Melihat, mendengar pembicaraannya seperti ini. Ini saya sudah masuk nih, centang, fix. Dia sakit jiwa. Itu yang saya fokuskan ke situ. Saya kan dia berbicara begini dia ketawa. Itu masuk. Aki bukan psikopat. Masuk kategori psikopat. Karena bangga kan dengan kejadian ini. Iya, bangga. Dia ketawa-ketawa gitu kan, ketawa-ketawa. Anjir, ini ucapanku bisa sampai begini. Nah, itu udah saya udah centangin semua gitu loh. Iya. Ada bukunya, ada pelajarannya gitu loh. Oh ini centang. Pak Ade, semua. Gitu loh. Artinya kalau dia begini terus dia ramai diperbincangkan orang, dia akan semakin senang. Psikopat itu, iya. Bangga. Iya. Dia bangga. Nah, makanya ini ke teman-teman bangga. semuanya. Saya sampaikan juga tadi Pak Kucang benar, saya hanya mengklarifikasi apa yang saya lihat dan saya alami gitu kan. Dan ini saya kasih tahu lagi, dia kan merasa bahwa dia itu dicari-cari sama orang Islam, siapa yang dapat kepalanya dibayar 35M. Tetapi nyatanya saya sekian bulan diam itu nggak ada orang Islam sama sekali yang menyatakan saya kasih kamu 50.000 deh buat ngasih info dia. Tidak ada sama sekali. Jadi saya tidak membenarkan ada orang Islam yang mencari kepala dia dengan harga segitu. Jadi ini tidak usah diramaikan seakan-akan dia itu sangat berarti. Tidak sama sekali. Saya nyatakan tidak ada orang Islam satupun yang bilang. Mending Mbak beli sapi kurban Mbak, deket-deket ini Idul Kurban ini ngapain kepala. Jadi udah aja ya, saya izin turun ya Pak Ade. Tapi terima kasih Pak Ade. Yang jelas di situ dia sakit jiwa. Iya. Terima kasih Pak Ade. Dia bisa membunuh dengan tersenyum dia itu. Betul. Bisa seperti itu. Itu aja ya semuanya ya. Terima kasih Pak Ade. Ya. Terima kasih Pak Ade. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Nah itu betul ya yang tadi dia bisa membunuh karakter saya dengan luar biasa. Untuk malam ini mungkin. Rest area lagi live tapi lagi bahas Islam sama Fadilah, umbi-umbian itu. Okay. Nah, jadi orang-orang Kristen yang ada di bawah yang masih lihat ini, saya kasih tahu tidak ada sama sekali orang Islam yang mencari-cari dia dengan harga 35M. 50 perak juga tidak ada. Ya. Putri Sion, kamu cari kasih info, saya kasih 100 perak, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Jadi berhentilah dari mengkagum-kagumi dia seakan-akan dia itu dicari-cari sama orang Islam. Tidak sama sekali. Tidak ada. Ya. Iyalah, nggak penting ini krocok. Ngapain dicariin krocok? Betul. Jadi nggak usah dianggap. Kalau misalnya dia udah, kalau dia misalnya dia udah memperkaos muslimah gitu, atau merampok muslim, atau ngebakar masjid, gue cari tuh gitu. Ya, bacot-bacot doang, apa yang sakit? Ya emang dia siapa? Betul. Iya. Aku kan belum mengikuti banyak ya, cuman dia dari itu aja Kak Putri. Ini yang bikin Cebi, suara lu mendem ya. Bentar. Gini ada bisa Kak? Dengar Kak? Ini mulutku udah mepet loh. Nggak dengar. Kecil. Nggak dengar kerongkongan yang kecil. Digedein kerongkongan. Aku ganti HP dulu. Wait. Yo, kalian. Coba nanya lagi dong sama si Mbak Putri, kenal Daniel itu loh, bermula di mana? Dia di TikTok. Oh, TikTok. Pertemuan pertama itu dulu ya, pas di sana gitu. Iya, pertemuan pertama itu ya dia di Bandung gitu. Karena dari Tangerang ke sana sendiri apa bareng? Oh, aku kan tinggal di Bandung. Oh, di Bandung. Terus Daniel juga memang di Bandung. Kalau dia pastinya di mana saya nggak tahu. Ya, kan percakapan banyak toh, itu kan pertemuannya nggak 1 jam kan? Apa nggak ada obrolan-obrolan?
Kalau obrolannya sih tinggalnya rasanya dia nggak jauh dari umi-uminya, dia bilang umi-umiannya itu kan di Bogor gitu. Nah saya nggak akan jauh dari situ. Tetapi ya sudah alamatnya di mana saya udah tahu juga, udah pegang juga gitu kan. Sudah, tapi itu kan saya aja yang pegang gitu. Apa aja sih Mbak Putri diobrolin di situ? Misalnya dia banggain dirinya murtadin apa? Ada teologis nggak diomongin di sana? Waktu itu lagi ngobrolnya tuh waktu itu kan bilangnya sih mau ngebahas Alkitab ya. Tapi kan udah keburu mabuk, terus gitu waktu itu dia lagi buka room, dia itu marah-marah karena kalau nggak salah ya, ada masalah donatur yang memang malah jadi mungkin dia nggak tahu siapa gitu yang harusnya dapat tapi nggak sesuai gitu. Itu marah-marah waktu itu. Ada ke siapa lagi ke seseorang. Itu sih yang agak kepikiran gitu ya. Oh iya sampai kayak gitu ya gitu. Itu ada pembicaraan itu aja. Dan yang lain-lainnya cuma biasa. Ngebahas Alkitab ke hotel supaya kita tuh percaya. Waktu itu kan makanya loh kok kalau mau di hotel terus dia minta ditemenin minum aja, terus aku pikir waduh nanti kenapa-napa. Wadah juga DM-nya saya bilang kalau kenapa-napa gimana. Nah terus dia meyakinkan berkali-kali nggak akan gimana gitu, nanti lu gua gulung pakai selimut. Nah itu kalau DM itu bisa dibuka lagi itu jelas, itu berkali-kali saya tanyakan gitu. Oh jadi gini, bentar, bahas Alkitab biar vibes-nya dapet sambil minum gitu. Masya Allah. Enggak gitu maksudnya, enggak gitu gini. Oh ya enggak, kita itu akan bahas. Cebi jangan berpendapat, ya. Nanya aja. Kan nanya gitu Bang, itu nanya pertanyaan itu. Kayak berpendapat tapi. Enggak, pertanyaan kok itu. Ya jadi seakan-akan ya waktu itu seakan-akan kamu tenang aja, ketemu saya di hotel pun ya tenang gitu, maksudnya dia nggak akan seperti itu. Ya aku pikir ya seperti itu karena udah ditanya berulang-ulang dong, ya udah pasti ini orang nggak akan macam-macam, berarti artinya dia udah benar-benar murtad tuh udah benar-benar Kristen banget gitu. Dan nyatanya kan oh ya nyatanya di sana ya seperti itulah. Putri itu ngobrolnya di lobby atau di room? Ngobrol kan waktu itu udah di hotel. Oh di room ya. Terus berawal membahas Bible dulu gitu ya. Saya nggak mau kemana-mana loh ngomongannya ini, saya hanya mau gimana sih Daniel kelakuannya ini loh, liciknya dia nih gitu loh. Kan gitu ya. Jangan udah tadi aja udah ceritanya itu. Bang Andi, jangan sampai yang dibahas Ezekiel itu di bawah. Santai Bang, saya udah terbiasa. Pokoknya sebetulnya gini. Saya sudah terbiasa menanyakan hal begini. Kalau sidangnya tertutup untuk umum sih, pertanyaan saya lebih tajam. Ini kan terbuka untuk umum, kan gitu ya. Hanya gitu saja. Sebagai iklan. Masih batas norma-norma yang wajar lah di area publik kan, kan gitu ya. Biasa aja. Kita ini menguliti si Daniel ini kan. Memang ini yang paling parah adalah dia berbohong ke publik bahwa dia mengaku murtad, padahal nggak murtad dia. Itu sih intinya. Bang Adi, ya. Bang Adi, ibu tuh udah Sondi mau ikut tuh, mau dinaikin itu. Gara-gara nanya itu tadi, udah Sondi mau request itu. Oh, dengar ini. Rahman Bolong ini saya nggak tahu agamanya apa sih. Gantian aja satu. Emang ada Sondi di bawah? Ada. Sebentar, mau naik ya. Ini Rahman Bolong ini siapa? Mungkin belum kenal saya. Sifat Putri Sion seperti Paulus menyusup ke komal-komal muslim agar diterima orang-orang muslim. Loh. Aduh. Ini ya, Pak Andi. Ini tadi gini loh ya teman-teman. Tadi itu tidak ada pembahasan tentang agama. Hanya kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Yuni, lucu-lucuan. Datang ini gitu loh. Datang si Putri Sion minta naik. Gitu saja tadi. Ya, silakan lanjut Putri Sion. Ya, kalau orang bertanya tuh ya sekiranya pertanyaannya pendek, menggali narasumber. Putri kan narasumber nih. Ya, gimana caranya lu bertanya supaya dia menjawab? Hindari kita yang berpendapat, kan bukan kita pelakunya. Ya. Jangan kesimpulan juga. Biarlah hakim yang menyimpulkan. Artinya apa? Biarlah netizen yang menyimpulkan kan gitu. Supaya kita nggak masuk di area ini gitu. Ya kita sambut dulu nih, ada praktisi hukum kita. Tadi juga saya telepon Om Bob. Om Bob adalah praktisi hukum juga dari kekristenan. Tapi beliau lagi sibuk sih. Udah apa buku enggak itu? Dah. Stop dulu. Ya itulah demikian ikhwani fisabilillah yang bisa aku berikan dan sampaikan kepada kalian semua, dan ini adalah part final ya. Part final. Noise. Aduh. Ini part final dari tragedi prot-prot antara Daniel Fatur, nama aslinya Fatur Ikhwan, Daniel Fatur, dengan Putri Sion, yang dimana Daniel Fatur ini kita ironisnya dia seorang Kristen, lalu kemudian dia mencoba mengancam Putri Sion yang wanita Kristen untuk disebar-sebar foto bugilnya. Nauzubillahi min dzalik gitu kan. Ini predator kelamin yang menyerang sesama saudara seimannya sendiri, dan semua sudah diberitakan, ketemuan malam, pulangnya siang gitu kan, foto-fotonya pas lagi tidur nggak pakai baju, pas lagi kencing, terus ada video juga, terus
siapa Fadilah Hafiz juga membela anaknya, padahal anaknya yang moto-motoin itu foto bugil gitu ya. Itulah anjir. Makanya hal-hal yang seperti ini itu kita harus menggunakan An-Nisa ayat 58, di mana ketika perkara sampai kepada kita, maka kita harus menetapkan, memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Maka dari itu di sini keadilan harus kita tempatkan lebih kepada Putri Sion, karena Putri Sion ini memang salah ya, berzina jatuhnya kan ya, karena ketika aku tanya lu mau ini nggak visum sperma gitu supaya jatuhnya itu peruda paksaan, nah, dia enggak gitu, artinya kan mau sama mau. Nah jadinya zinahnya dosa masing-masing itu. Tinggal perkara soal jangan dirugikan lebih jauh si Putri Sion ini, yaitu video-video bugilnya sama foto-foto bugilnya itu jangan sampai disebar gitu. Karena ini alhamdulillah ikhwan, ini baru nyebarnya di kawan-kawan Kristennya sendiri. Belum sampai ke Islam. Itu kalau udah sampai ke Islam, wah habis serius itu para penghujat, serius habis itu. Ya berdoa aja lah ya, semoga yang terbaik untuk kita semua, dan semoga yang terjadi kepada Putri Sion serta Daniel Fatur ini menjadi asbab hidayah untuk orang-orang yang membenci Islam gitu. Karena ujung-ujungnya ketika mereka berantem minta perlindungannya ke Islam gitu kan. Putri Sion berapa bulan gak dikasih ngomong di room Kristen. Akhirnya di room Islam dia bisa ngomong, dan orang-orang Kristen pun yang tadinya mau menutup kuping maunya akhirnya mendengarkan. Oh namanya soy. Nah setelah itu ya jadi dari kita sendiri, karena kita udah menjamin keamanannya, yang kita akan lakukan adalah nunggu follow up dari Putri Sionnya, dari PH-nya kayak gimana. Nanti dia akan update ke kita butuh bantuan apa, nanti di situ baru kita masukin, insya Allah ikhwan ya, stay tune aja gitu. Tapi untuk pembahasan kasusnya gimana, kronologi plot-plot yang gimana, itu udah beres, udah bosan gua, udah bosan. Kita akan maju ke depan, move on ya, berangkat gitu. Yang belum maghrib. Ya ini semua terjadi karena memang besarnya kasih Putri Sion. Jadi Bu Darni jangan salahkan orang, karena kan mereka ya, orang-orang ini yang jadi korban dari Daniel atau si Kiai Murtad itu terkesima dengan kemampuan Kiai Murtad dalam menghujat. Mereka ingin belajar mungkin, kan begitu. Namanya juga ada pahlawan, namanya juga ada jagoan bagi mereka. Mereka senang untuk berjumpa, betul tidak? Bu Darni aja, ini ya menurut saya nih, kalau diajak jumpa sama CP, perginya dia. Kalau diajak jumpa oleh Pak Bom, perginya dia. Jadi janganlah munafik, janganlah menyalahkan orang saja. Kita harusnya cari solusi. Ini sudah ada korban. Harusnya para Polikarpus ini berpikir supaya jangan ada lagi nih teman-teman yang jadi korban berikutnya. Bagaimana caranya? Itu yang dipikirkan, bukan udah kita tutupi saja, mampus itu. Besok ada korban lagi, kita tutupi lagi. Jadi setiap ada korban, korbannya ditutupi. Korbannya diancam. Ini kan nggak benar gitu. Udah nggak benar. Dan kita bisa melihat bahwa di sebelah ini, di kelompok Polikarpus, mereka menganut filosofi. Ya, mereka menganut filosofi, kalau Anda menghujat Islam, Anda aman. Kalau di kucing, bagi kucing, kalau kucingnya, ya, dia terlahir warnanya orange, dia aman lah. Kalau orange itu udah paling aman, pasti jadi penguasa. Lu berkuasa. Kalau di antara Polikarpus, kalau lu penghujat, plus lu murtadin, udahlah. Udah luar biasa itu. Udah top. Begitu lu masuk ke grup Polikarpus, lu nggak perlu lagi memulai dari bawah. Langsung dikasih posisi paling atas. Nah, ibarat kalau kerja di perusahaan, nggak perlu lagi tuh mulai dari bawah. Langsung jadi GM. Langsung jadi direktur. Murtadin, plus bisa hujat. Itu nilainya luar biasa bagi mereka. Luar biasa. Kita lihat kan senior-seniornya. Fatimah Sedekah, Fadilah Hafiz, ya, terus juga Saifuddin, Effendi Kuman, Osman bin Sunet. Bagaimana mendapatkan posisi yang sangat mulia di antara Polikarpus? Karena bisa apa? Bisa menghujat plus dari Islam. Ada title murtadinnya. Mahal itu title. Bahkan seorang Lina Wijaya yang lahir dari keluarga Kristen, bela-belain syahadat selama 3 bulan masuk di Islam supaya dapat title murtadin. Betul tidak? Coba saya tanya teman-teman Kristen yang masih bisa berpikir nih. Kalian bayangkan, Lina Wijaya bela-belain jadi mualaf. Demi apa? Supaya ada title murtadin. Nilai jualnya lebih tinggi. Bisa galang donasi yang banyak. Bisa menipu orang-orang yang lebih banyak.
Ngeri nggak teman-teman? Coba saya tanya kalian, pernah nggak kalian pikirkan itu? Kok bisa ya seperti ini? Kok jahat sekali ya orang-orang ini? Apa nggak pernah terpikir? Putri Sion, oke, salah. Tapi dia sudah jadi korban karena fotonya disebarkan. Kalian kalau punya mama, punya adik perempuan, kakak, ataupun nanti kalian punya anak perempuan, coba kalian bayangkan seandainya itu menimpa keluarga kalian. Bagaimana? Coba kalian bayangkan bagaimana ya, sedihnya mama Putri Sion saat tahu foto bugil anaknya itu tersebar. Ini medsos, teman-teman. Jejak digitalnya akan seumur hidup. Seumur hidup. Bahkan nanti anaknya, suatu saat nanti ya, mungkin 10 tahun lagi atau berapa tahun lagi, ditanyai sama teman-teman di kelasnya, mama lu dulu pernah ya mantap-mantapan, pernah cocok tanam dengan Kiai Murtad, seorang penghujat kelas berat yang viral beberapa tahun lalu. Coba kalian bayangkan bagaimana rasanya. Bagaimana perasaannya? Sedih kan? Itulah saya mengajak teman-teman Kristen untuk marilah kita melawan aksi-aksi cabul bejat ini. Masa ngomong agama tapi cabul, ini kan nggak benar gitu. Kalau orang biasa masih mending, masih bisa kita terima. Ini pemuka agama, ini orang yang mengaku sebagai Laskar Kristus, pembela iman. Tapi kok kelakuan begini? Coba kalian pikirkan gitu. Kok kelakuannya cabul? Kan nggak benar gitu. Jangan sampai apa yang disampaikan Mel Atok itu benaran gitu. Bukan hanya di mana kantong nanti. Di mana ada. Kan udah lebih gawat. Kalau di mana ada kantong artinya harus mayoritas dulu, baru nggak benar. Jumlahnya harus banyak dulu, baru nggak benar. Jangan sampai besok statement pendeta Mel Atok berubah. Di mana ada orang Kristen? Wah, kan gawat. Walaupun cuma 1-2 orang bakal jadi masalah. Ini kan udah gawat. Kalau sampai itu terjadi. Atau besok, di mana ada murtadin? Ya, di situ pencabulan terjadi. Perzinahan terjadi. Kan gawat kalau udah sampai seperti itu, teman-teman. Coba kalian pikirkan. Itulah harus dibenarin. Bagaimana cara benarinnya? Ya, disingkirkan. Orang-orang yang cabul dan gak benar itu disingkirkan. Karena mereka merusak nama Kristen. Mereka merusak. Nama Kristen ini milik siapa? Milik semua orang Kristen. Kalian orang-orang Kristen di luar sana berhak. Ya, berhak angkat suara. Berhak melaporkan Polikardus ini yang sudah merusak nama Kristen. Gara-gara mereka nama Kristen tercemar. Kalian ini kadang-kadang lucu. Kalau disuruh melaporkan pihak Muslim paling cepat. Paling cepat. Tapi melaporkan yang sesama kalian, padahal jelas-jelas melakukan hujatan, itu nggak bisa. Contoh, ya, si Handayani mengatakan Yesus pakai kolor, kaki kotor. Itu hujatan, loh. Nggak ada yang laporkan. Mengatakan dia dihamili oleh Yesus, Ibu V. Handayani. Ibu V. Ferawati, sorry. Ibu V. Ferawati mengaku mengandung anak Yesus, nggak kalian laporkan. Terus ada juga yang mengaku kemasukan Tuhan, itu nggak kalian apa-apain. Bahkan ada yang ketemu dengan Yesus saat di toilet. Dia membantu toiletnya yang tersumbat saat dia lagi di dalam toilet. Itu udah hujatan, teman-teman. Itu udah hinaan. Bahkan dikatakan Yesus wajahnya seperti apa? Aduh, udahlah, banyak lah. Itu yang ngomong orang-orang yang mengaku Kristen, mengaku Laskar Kristus. Harusnya itu dilaporkan oleh Kristen-Kristen yang lain. Karena dibiarkan, maka besok-besok kesaksiannya makin ngawur. Kenapa kesaksian makin kesini makin ngawur itu orang-orang? Ya karena dibiarkan. Yang membiarkan kalian. Ya. Itulah saya berharap lewat video-video ini makin banyak orang sadar, terutama pendeta Mel Atok. Ya, besok-besok Anda ketemu Pak Bom-Bom, ada di ruangan para penghujat, mereka mengajarkan untuk menghujat Islam, menyerang Islam. Anda nasihati dong. Anda tegur dong mereka. Anda sebagai pemuka agama bagaimana sih? Betul tidak? Minimal kalau memang nggak sanggup tegur karena takut dengan mereka, karena takut nggak enakan, ya udah nggak usah join. Nggak usah join ke room seperti itu. Anda ada di sana, itu Anda artinya ya, mendukung.
Mendukung. Kita lihat kemarin kasus AKBP Hasibuan kalau tidak salah, yang terjadi di Medan. Anaknya mukuli temannya. Dia yang masuk penjara juga. Kenapa? Karena dia sebagai polisi membiarkan. Dia membiarkan anaknya mukulin orang. Sebagai seorang polisi itu nggak boleh. Kalau Anda hanya orang biasa, masih oke lah. Orang terima. Ini masa polisi membiarkan anaknya seperti itu? Begitu juga dengan pendeta. Anda sebagai pendeta membiarkan teman-teman Anda, jemaat-jemaat Anda, menghujat agama Islam. Itu udah kelewatan. Ya, udah kelewatan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Makasih buat dukungan kalian teman-teman. Dan sedikit pemberitahuan teman-teman. Ya, untuk podcast, sementara mungkin kita pending dulu. Yang pertama karena editor sudah saya pecat. Yang kedua, karena perangkat yang dibeli, yang direkomendasikan oleh editor saya, ternyata tidak bisa dipakai. Jadi dia kemarin beli hanya karena yang jual itu temannya. Ini memang lontong sayur juga ya. Jadi yang jual temannya, jadi dia rekomendasikan, ternyata tidak bisa dipakai. Kalaupun bisa dipakai, itu sangat merepotkan. Merepotkan sekali. Jadi terpaksa kita stop dulu. Ya, sambil kita tunggu situasinya, sambil cari karyawan baru, dan sambil nanti kita beli perangkat yang baru. Ya, jadi cicil-cicil lah. Cicil-cicil, kalau ada rezeki nanti baru kita beli lagi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.